Mampukah Indonesia membuat mesin jet sendiri? Pertanyaan ini sering muncul, terutama saat kita bicara soal kemandirian teknologi pertahanan dan kedirgantaraan. Jawaban singkatnya, saat ini belum sepenuhnya bisa. Tapi, jangan salah. Kita punya fondasi teknis dan industri yang kuat untuk menuju ke sana. Membuat mesin jet itu adalah salah satu puncak pencapaian teknologi di dunia. Prosesnya luar biasa rumit, hanya segelintir negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina yang benar-benar menguasainya secara mandiri. Indonesia memang belum ada di daftar itu. Tapi bukan berarti kita hanya jadi penonton. Jadi, di mana posisi Indonesia sekarang? Kita belum mampu memproduksi mesin jet secara utuh dari hulu ke hilir. Apalagi untuk pesawat tempur canggih atau pesawat komersial berbadan lebar. Namun, kita sudah menguasai banyak teknologi pendukungnya. Mari kita lihat apa saja yang sudah bisa kita lakukan. Pertama, desain dan manufaktur pesawat. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI sudah sangat berpengalaman. Mereka memproduksi pesawat seperti CN-235, NEC-2, UNO-2, dan yang terbaru NE-2, UNO-9, NE Urtanio. Pesawat-pesawat ini membuktikan kemampuan kita merancang dan membangun badan pesawat. Tapi, mesinnya memang masih impor dari pabrikan raksasa seperti Pratt dan Whitney atau General Electric. Kedua, kita jago dalam perawatan dan perbaikan mesin jet, atau yang biasa disebut MRO Maintenance, Repair, and Overhaul. Indonesia punya fasilitas MRO canggih yang melayani mesin jet militer dan sipil, mesin dari pesawat tempur F-16 hingga pesawat komersial yang kita tumpangi sehari-hari. Banyak yang dirawat di dalam negeri. Ini menunjukkan kita paham betul cara kerja mesin jet, bahkan sampai ke bagian terdalamnya. Ketiga, pembuatan komponen. Industri nasional kita sudah mampu memproduksi beberapa bagian dari mesin jet, misalnya casing, struktur penopang, dan komponen-komponen lain yang sifatnya non-kritis. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun rantai pasok industri mesin jet. Dan keempat, kita punya riset dan pengujian dasar melalui lembaga riset seperti BRIN yang dulunya adalah LAPAN dan BPPT. Indonesia pernah mengembangkan prototipe turbojet skala kecil. Mesin-mesin ini biasanya digunakan untuk riset atau untuk drone alias pesawat tanpa awak. Ini adalah bukti bahwa talenta kita mampu berpikir dan merancang teknologi inti mesin jet walau masih dalam skala laboratorium. Nah, kalau kemampuannya sudah sejauh itu, apa sih yang jadi tantangan utamanya? Kenapa kita belum bisa bikin satu mesin jet utuh sendiri? Tantangan pertama dan mungkin yang paling berat adalah material super canggih. Bagian terpanas dari mesin jet, yaitu bilah turbin, harus terbuat dari material yang luar biasa kuat. Namanya single crystal superalloy. Material ini harus tahan suhu ekstrem yang bisa melelehkan baja biasa. Teknologi pembuatannya sangat mahal, rumit, dan dijaga kerahasiaannya oleh negara-negara produsen. Selain itu, ada juga lapisan pelindung thermal khusus yang teknologinya sama rahasianya. Tantangan kedua, presisi manufaktur tingkat dewa. Komponen-komponen di dalam mesin jet harus dibuat dengan tingkat presisi yang luar biasa tinggi. Toleransi kesalahannya bisa sekecil mikron atau 1/1000 mm. Untuk mencapai ini, kita butuh mesin-mesin produksi yang sangat canggih dan standar industri kelas dunia yang ketat, yang saat ini masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Tantangan ketiga, riset jangka panjang dan biaya yang super besar. Negara-negara yang berhasil membuat mesin jet sendiri tidak melakukannya dalam waktu singkat. Mereka menghabiskan puluhan miliar dolar dan melakukan riset selama puluhan tahun. Ini adalah investasi jangka panjang yang butuh komitmen penuh dari pemerintah dan industri. Terakhir, ekosistem industri yang belum lengkap. Membuat mesin jet itu bukan pekerjaan satu pabrik saja. Ini melibatkan ratusan, bahkan ribuan perusahaan spesialis yang membentuk sebuah rantai pasok yang solid. Ada yang khusus membuat baut, ada yang khusus membuat bilah turbin, ada yang khusus membuat sistem kontrol elektronik. Ekosistem seperti ini yang masih perlu kita bangun dan perkuat di Indonesia. Menghadapi tantangan sebesar ini, Indonesia memilih jalur yang realistis dan cerdas, yaitu kolaborasi internasional. Ini bukan berarti menyerah, tapi ini adalah cara untuk belajar dan melakukan transfer teknologi. Contoh paling nyata adalah proyek pesawat tempur KF-21 Boramai, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek ini, Indonesia ikut terlibat
dalam proses pengembangan pesawatnya. Meskipun mesinnya masih menggunakan General Electric F414 dari Amerika, keterlibatan ini memberi kita pengalaman berharga dalam mengintegrasikan sistem pesawat tempur modern. Strategi kolaborasi seperti ini sangat umum dilakukan banyak negara untuk mempercepat penguasaan teknologi. Turki, misalnya, juga memulai program mesin jet nasionalnya dengan banyak belajar dari pabrikan global. Lalu, pertanyaan besarnya, apakah Indonesia bisa punya mesin jet buatan sendiri di masa depan? Jawabannya, sangat bisa. Tapi, kita harus realistis. Ini adalah perjalanan panjang yang butuh waktu dan dilakukan secara bertahap. Skenario yang paling masuk akal adalah kita mulai dari yang kecil. Tahap awal, kita fokus mengembangkan mesin jet kecil untuk drone atau pesawat latih. Dari situ, kita bisa naik kelas ke mesin turboprop, seperti yang dipakai di pesawat ATR atau turbojet ringan. Baru setelah itu, dalam jangka waktu mungkin 20 hingga 30 tahun ke depan, kita bisa bermimpi untuk membuat mesin jet kelas menengah untuk pesawat tempur atau pesawat komersial. Keberhasilan skenario ini sangat bergantung pada beberapa hal. Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah. Proyek sebesar ini tidak boleh ganti arah setiap kali pemimpin berganti. Kedua, investasi besar-besaran dan berkelanjutan dalam riset dan pengembangan. Ketiga, memastikan adanya transfer teknologi yang nyata dalam setiap proyek kerjasama, bukan hanya jadi pembeli. Dan terakhir, penguatan industri dalam negeri, terutama di sektor material canggih dan manufaktur presisi. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Saat ini, Indonesia memang belum mampu membuat mesin jet 100% mandiri. Tapi, kita jelas tidak berangkat dari nol. Kita sudah punya fondasi yang kokoh, mulai dari kemampuan merancang pesawat, merawat mesin, membuat komponen, hingga riset dasar. Kita sedang berada di tahap pembelajaran dan pembangunan fondasi, bukan sekadar penonton di panggung kedirgantaraan global. Dengan strategi yang tepat, kebijakan yang konsisten, dan kerja keras lintas generasi, bukan tidak mungkin suatu saat nanti kita akan melihat pesawat buatan Indonesia terbang dengan mesin buatan Indonesia. Ini adalah maraton, bukan sprint, sebuah proyek ambisius yang akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Radio Jampang. Sampai jumpa di video berikutnya.